Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan hingga dapat merasakan nikmat dan anugerahnya sampai saat ini. Yang saya hormati, Dewan Pimpinan Cabang Wirakarya Indonesia Kabupaten Dairi. Yang saya hormati, Panitia Pelaksana Perlombaan Lomba Cipta Baca Puisi dan Pidato Berbasis Online tahun 2020. Yang saya hormati, Dewan Juri. Dan yang saya banggakan, masyarakat Dairi semuanya. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia pelaksana perlombaan Lomba Cipta Baca Puisi dan Pidato berbasis online ini, sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya yang bertemakan kesehatan dan lingkungan. Dewan juri yang saya hormati, jika kita berbicara mengenai kesehatan dan lingkungan, apa yang akan saudara pikirkan? Menurut Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali. Dan menurut www.gurupendidikan.co.id, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan jasad renik lainnya. Namun pada saat ini, kesadaran kita akan pentingnya kesehatan dan lingkungan terus menurun. Dapat kita lihat sebagai contoh kecilnya adalah masih banyaknya yang membuang sampah sembarangan. Ini hanya masih contoh kecil, namun sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Penumpukan sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit, kerusakan pada ekosistem, bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Masyarakat Dairi yang saya banggakan, pada saat ini kita sedang dihadapkan dengan bencana non-alam. Bencana yang telah banyak merenggut nyawa. Virus yang telah menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari sosial, pendidikan, bahkan sektor ekonomi telah lumpuh. Di lain sisi, banyak dari kita yang tidak menyadari akan hal ini. Tidak menyadari bahaya dari virus ini. Yang malah lebih mengedepankan ego masing-masing. Dalam hal ini, kita harus patuh terhadap pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, hingga melakukan physical distancing agar pandemi ini bisa segera teratasi. Karena sebenarnya peran masyarakatlah yang paling penting untuk memutus mata rantai virus ini. Dewan juri yang saya hormati, kini rakyat Indonesia mengalami 4 transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden alias beban ganda. Keempat transisi tersebut adalah transisi demografi, epidemiologi, gizi, dan transisi perilaku. Transisi demografi ditandai dengan usia harapan hidup yang meningkat, berakibat usia lanjut bertambah dan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan karena meningkatnya geriatri. Sementara itu, masalah kesehatan klasik dari populasi penduduk yang bayi, balita, remaja, dan ibu hamil tetap saja belum berkurang. Transisi epidemiologi datang dengan 2 kelompok kasus penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Transisi ketiga terjadi pada sektor gizi. Di satu sisi, kita berhadapan dengan kasus penduduk gizi lebih atau obesitas, sementara kasus gizi kurang masih tetap terjadi. Transisi keempat adalah sedentari. Mulai menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Gaya hidup instan termasuk dalam memilih bahan pangan dan kurang peduli akan aspek kesehatan. Dari keempat transisi tersebut, yang paling berat membebani kita saat ini adalah peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Jika dirunut di mana masalahnya, akan kita temukan bahwa penyelamatan dan pengelolaan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dimulai dari pembuahan hingga anak berusia 2 tahun memiliki peran yang sangat besar. Setelah fase HPK tersebut, akar penyebab ikutan yang makin memberatkan kita adalah sedentary lifestyle, pola hidup yang tidak sehat akibat penerapan diet yang keliru dan rendahnya aktivitas fisik. Langkah pencegahan dan penanggulangan masalah ini bisa kita mulai sesegera mungkin. Adapun langkah-langkahnya adalah selamatkan 1000 hari pertama kehidupan dan penerapan diet serta aktivitas fisik yang teratur. Karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk 2 hal ini.
Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, dan Gerakan Masyarakat Sadar Olahraga. Guru Besar Administrasi Kesehatan dari Universitas Berkeley, Hendrik L. Blum, menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, genetika atau keturunan. Teman-teman yang saya sayangi, sehat sering dipersepsikan dari segi fisik saja. Padahal, sehat juga berarti tentang kesehatan jiwa. Sayangnya, persoalan kesehatan jiwa masih dianggap kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. WHO menyebutkan, anak muda atau generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyelesaian terjadi, baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Misalnya, upaya untuk lulus kuliah atau mencari pekerjaan. Selain perubahan hidup, teknologi juga turut berkontribusi terhadap kesehatan mental. Salah satunya adalah penggunaan media sosial. Hal inilah yang menciptakan teganan dan beban pikiran pada generasi muda. Oleh sebab itulah, kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat yang bijak, harus menyadari akan semua ini. Setiap lapisan masyarakat harus ikut berperan, mulai dari pemerintah dan masyarakat. Kita sebagai masyarakat turut mendukung dan menuruti kebijakan atau peraturan yang diberikan pemerintah. Tetapi hal yang paling penting adalah bukti nyata. Apa yang saya sampaikan tersebut hanya akan menjadi omongan belaka tanpa bukti nyata. Dengan mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan lagi, menerapkan pola hidup sehat, hingga tidak melakukan penggundulan hutan, maka akan tercipta generasi sehat yang cerdas dan lingkungan yang asri. Dewan Curi yang saya hormati, demikianlah pidato saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Dan harapan saya agar kita lebih sadar pentingnya kesehatan dan lingkungan kita masing-masing. Mahatma Gandhi pernah berkata, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas ataupun perak. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli durian. Mohon maaf bila ada kesalahan lahir batin sebelum berpamitan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.